Jadi Mas Eno lanjut lagi, PDI Perjuangan sudah bisa bernafas lega, Pol sekarang, Plong? Ya semuanya bernafas lega, hari ini setidaknya yang concern terhadap demokrasi yang baik semuanya bernafas lega meskipun nggak lega-lega amat. Karena belum sampai di batas akhir tanggal pendaftaran KPU. Artinya sebelum PKPU keluar, sebelum nanti itu fix dan kemudian masyarakat bisa merasakan manfaat dari putusan MK kemarin, maka saya kira nafas lega itu harus agak tertunda. Malam ini ada nafas lega, yes, karena akhirnya ada statement yang membatalkan terkait dengan rencana revisi undang-undang tersebut. Tetapi sekali lagi Mbak, menurut saya sudahlah, mari kita berhenti berapologetik. Bahwa kemarin yang dilakukan oleh DPR, rakyat tahu kok kalau itu kemudian ada sesuatu di sana. Rakyat bisa menduga kok bahwa ada potongan pasal-pasal yang selama ini seakan-akan terpisah-pisah. Akhirnya rangkaian pasal itu terkumpul. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena hari ini ramai sekali. Tidak ada yang mengorganisir, semuanya organik, nggak ada konsolidasi lama, rapat di DPR kilat, demonya juga kilat. Semuanya langsung turun, masyarakat dari mana-mana, tidak hanya di Jakarta. Artinya apa? Kesadaran ini tumbuh di mana-mana. Rakyat bisa menangkap bahwa jangan-jangan ini ada pat-pat gulipat antara elit politik tertentu yang ingin menciptakan situasi semacam ini untuk agenda politik tertentu. Maka kenapa saya berani bilang begitu? Yang di demo DPR, tapi poster yang diangkat oleh masyarakat tentang Raja Jawa. Yang di demo DPR, yang diangkat poster masyarakat tentang keluarga Raja Jawa dan dinasti, UUD, ujung-ujungnya dinasti. Tulisan itu yang muncul pada saat tadi penyampaian pendapat di mana-mana, yang begitu cepat semua kampus-kampus besar bersuara dan terjadi dengan begitu extraordinary. Maka saya rasa sebagai bagian dari politisi di negeri ini, kita semua rasanya sekali-sekali harus mengakui bahwa proses di DPR kemarin itu berlawanan dengan suara rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, mestinya DPR mewakili suara mereka. Faktanya hari ini mereka marah. Rakyat marah terhadap DPR, rakyat marah terhadap pat-pat gulipat, rakyat tidak mau kecolongan lagi, maka rakyat bersuara. Dan itulah poinnya. Maka saya kira sekarang kalau kami sih di posisi senyum-senyum tenang-tenang. Dari kemarin kita sudah bicara keras sekali tentang ini. Kita menganggap putusan MK itu adalah hadiah terbaik, kado terbaik untuk ulang tahun Republik Indonesia. Baru sehari. Baru sehari tiba-tiba berubah semua. Akan dilakukan rancangan semacam itu. Kita tahu kok bahwa ini, kalau saya meminjam istilah dari MK, ini dianggap pembangkangan konstitusi kalau diteruskan. Masa kemudian rakyat diam saja melihat itu? Maka kita tolak dong. Kita di fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak untuk dibawa ke paripurna. Maka hari ini sebaiknya kita bersimpati kepada teman-teman masyarakat yang turun ke DPR. Masih banyak kawan-kawan yang hari ini terluka. Saat kita ngobrol, berdiskusi, berdebat di sini, banyak sekali yang terluka. Kena gas air mata, kena sikat, kena tendang, kena apa. Semua mulai Freeport tadi. Masyarakat bisa melihat bagaimana rakyat Indonesia yang punya hak konstitusional untuk bersuara, untuk protes terhadap masa depan mereka yang mereka khawatirkan, lalu bertemu dengan aparat dan diperlakukan seperti itu. Hari ini mari kita bersimpati dengan mereka dan mengakui bahwa yang terjadi di DPR kemarin berlawanan dengan suara rakyat. Harus diakui gak tuh Bang Habib? Kami di DPR ya menyerap aspirasi dari semua pihak. Ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu bukan persoalan benar salah. Ya. Bukan hanya itu. Benar menurut kami, salah menurut Anda, salah menurut Anda, benar menurut kami, bukan persoalan itu. Tetapi ya, sama yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kemanfaatan? Apa gunanya kita merasa benar kalau yang terjadi adalah timbul kegaduhan yang menimbulkan korban. Nah, itu yang menurut saya dengan bijak harus kita hindari. Ini saya agak beda ya Sylvia ya, sorry. Buat saya ini jadi pertanyaan, berarti Bang Habib saya anggap merasa tidak ada yang salah baik dalam proses yang terjadi kemarin ataupun substansi yang walaupun tidak sempat menjadi undang-undang. Ini buat saya jauh lebih penting. Kalau alasannya hanya kemanfaatan, takut ada kegaduhan, artinya DPR nanti akan bekerja didasarkan pada tes kepada reaksi publik. Kasian yang disebut Seno tadi akan muncul korban dulu, baru kemudian sesuatu yang tetap DPR anggap benar, tapi DPR harus ngalah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Saya malah tertarik dengan ungkapan Bang Habib tadi. Karena menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana kita membongkar apakah DPR mengakui ada yang salah
dalam proses yang dilakukan oleh Balik kemarin. Bagaimana DPR menjelaskan, silakan nanti Bang Nurin jawab, bahwa apa yang ada dalam revisi Undang-Undang Pilkada itu tidak masuk dalam RUU, tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Kenapa tidak mendahulukan misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan obat dan makanan? Dan saya ingin juga jawaban, apakah itu sebetulnya reaksi dari keputusan MK atau nggak ada kaitannya? Akui saja. Kalau emang MK salah, akui. Dan kami memang pengen bereaksi dan menggunakan kewenangan legislasi kami. Itu yang publik perlu tahu gitu. Dan kalau DPR merasa benar, jalankan fungsi sebagaimana mestinya dan kemudian berdebat dengan publik juga tidak masalah. Ya. Daripada kemudian atas nama kegaduhan kami sengaja mengalah. Karena ini jadi sangat penting, ini presiden bagaimana kita bernegara ke depan. MK bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, Presiden bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, DPR juga bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Dan saya harus kritik keras, tidak jelas yang diungkapkan oleh seorang Presiden. Itu ya sebetulnya, perdebatan kebingungan pertamanya itu tentang konsistensi. Lah kok kalau Pilpres oke DPR, kok yang ini tiba-tiba nggak oke? Ada kelanjutannya. Ya, logika awam aja. Ya, itu kan logika yang paling dasar. Kok gitu sih? Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya. Masuklah itu si Raja Jawa. Masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapat sih? Sebetulnya kan awal asal muasalnya itu kan kebingungan dari masyarakat itu. Jadi setuju konsistensi ya. Semua lembaga negara, ini pakar hukum, MK juga Mbak Fitri sampaikan konsisten juga. Kita setuju, saya termasuk orang secara pribadi maupun sebagai wakil ketua sudah yang lalu ya, sekarang nggak lagi, ya itu setuju ambang batas presiden itu nggak perlu, ambang batas presiden itu nggak perlu. Itu. Putusan hukum itu selalu kasuistis sih, nggak bisa digeneralisasi. Ini case-nya hampir sama gitu, substansinya sama. Nggak bisa, argumennya harus digali. Iya, jadi kita nggak bisa berdebat di sini juga. Tapi Mas Toto, satu hal juga yang harus kita apresiasi ya, gitu. Jangan kita pertentangan antara MK dengan DPR. Itu nggak boleh kita pertahankan karena sebenarnya DPR bukan menolak putusan MK itu, masing-masing melaksanakan kewenangannya itu. Nah, kita juga beri apresiasi kepada anggota. Saya belum cukup cerdas untuk memahami kalimatnya Bang Nurdin sebagai politisi senior gitu. Anggota DPR perlu kita apresiasi ya. Kenapa dia nggak datang? Itu tentu dia sudah memahami aspirasi rakyat sehingga batal diputuskan ini. Anggota DPR 500 lebih, yang datang cuma 82. Berarti Anda mengatakan yang 82 sangat tidak boleh kita apresiasi dan bersalah. Anda mengatakan kalau itu. menggunakan Anggota silogismenya seperti itu anggota dong. DPR secara menyeluruh, bukan secara menyeluruh, dominan itu tidak datang, berarti dia menyerap aspirasi rakyat. Oke. Sip, kita perdebatkan soal ini ya Bang Habib. Menurut Mas Toto, ya, saya udah tahu.